Selain menyerahkan tersangka Don Rito ke Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya juga menyerahkan barang bukti berupa uang 6 miliar rupiah, emas 23 karat sebanyak 74 kilogram, 6 juta dolar Amerika Serikat, dan 16.000 dolar Singapura. Barang bukti dikumpulkan dari beberapa lokasi penggeledahan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan ex-Jampitsus. Hari ini satu tersangka, Don Rito, sudah diserahkan dan ditahan Kejaksaan Agung. Sementara tersangka lainnya, yakni mantan Jampitsus Febri Adriansyah, baru dipanggil untuk pemeriksaan oleh Kejaksaan. Lalu apakah Don Rito berani mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan apakah penyidikan ini bisa mengusut pemilik uang dan emas yang ditemukan termasuk di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Saya akan berdiskusi bersama Guru Besar Universitas Bhayangkara Profesor Hemawan Sulistyo atau Prof. Kiki dan pakar hukum pidana tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Selamat sore semuanya, dengan Tifal di sini. Halo, kok saya nggak ada suaranya? Suara saya terdengarkah, Bu Yenti, Prof. Kiki? Belum ada suaranya. Bu Yenti, Prof. Kiki. Kita akan coba sambungkan kembali sambungan komunikasi kami dengan para narasumber yang bergabung saat ini. Ada Guru Besar Universitas Bhayangkara Hermawan Sulistyo dan pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Selamat sore semuanya. Suara Tifal terdengarkan untuk saat ini, Bapak Ibu? Terdengar. Oke. Tapi beritanya dari tadi nggak bisa saya ikuti, nggak ada suaranya. Oke, nanti saya bantu kalau begitu. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami Bapak Ibu sekalian. Prof. Kiki, begini, ada kan satu tersangka Don Rito sudah ditahan. Sekarang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Tapi satu tersangka lain, ex-Jampitsus ini belum kunjung ditahan, bahkan baru dikasih surat panggilan pemeriksaannya hari ini. Anda melihat ada perlakuan berbeda untuk penanganan kasus untuk kedua tersangka ini? Iya, jelas berbeda. Mestinya kan dipanggil semuanya. Kalau nggak dipanggil ya nggak dipanggil semuanya. Lalu pertimbangannya apa kalau nggak dipanggil? Kalau dipanggil ya harus semua gitu kan. Kalau alasannya tadi dari jaksa bilangnya itu ada pertimbangan dari penyidik. Anda menangkap ada pertimbangan yang jelas nggak kalau kemudian Febri belum kunjung ditahan? Nggak begini, kalau soal teknis, pertimbangan teknis, biasanya ada dua cara. Kalau ditahan dulu dia mau ngomong banyak tentang jaringannya, atau sebaliknya, nanti dia diam, jaringannya nggak kebuka. Atau kalau dibiarin, belum ditahan, kan dia kontak teman-temannya, kontak minta tolong ke sini, minta tolong ke sana. Jadi jaringannya kebuka seperti itu. Nah, saya tidak tahu pertimbangan penyidik yang mana nih, yang pertama atau yang kedua gitu. Oke. Kalau menurut Anda, Bu Yenti, apakah ini akan berpengaruh juga pengusutan kasus, lebih-lebih soal pencucian uang di sini? Oh ya, sangat ya. Tadi Prof. Kiki sudah menyampaikan ini ada tidak equality before the law ya. Ini maksudnya apa? Ada apa perbedaan perlakuan? Karena gini, kita kan tidak boleh memperlakukan peraturan itu dengan melihat status sosial, jabatan, ekonomi, dan justru malah tidak melindungi kepentingan rakyat ya. Ini menurut saya ya, Pak Kiki, menurut saya ini negara sedang menunjukkan dengan vulgarnya sikap semena-mena dan sok kuasa. Karena masyarakat sudah resah ini apa-apaan. Ada perbedaan-perbedaan sedang melindungi siapa. Dan mungkin Prof. Iki ya kita sama-sama. Ini bukan persetujuan antar lembaga, ini sebetulnya negara sedang memerangi koruptor, sedang memberantas korupsi, bukan melindungi, apalagi soliditas antar lembaga-lembaga ini sudah melenceng dari tujuan berhukum kita. Ini jadi di sesuatu yang tidak baik. Peraturan kan ada. Peraturan tadi Prof. Eki sudah menyebutkan pertimbangannya apa. Pertimbangan nggak ditahan dan ditahan itu kan ada. Dikhawatirkan itu tadi menyampaikan teman-temannya menghilangkan bukti, sama yang dikhawatirkan terhadap DR, malah mungkin lebih berat ini ya. Jadi tolonglah kalau peraturan-peraturan tertulis itu sering tidak dipatuhi, bahkan tidak diperlakukan dengan tegas dan penuh integritas. Ya, aturan tertulis itu hanya sebagai teks mati aja yang tidak ada gunanya untuk masyarakat, untuk tujuan kita bernegara dengan baik, anti korupsi. Bahkan ini bertentangan dengan semangatnya Presiden Prabowo yang setiap pertemuan mengatakan pemberantasan korupsi adalah kita perangi, pemberantasan korupsi segala-galanya untuk kita. Nah, ini gimana? Meskipun sudah ada satu pihak swasta yang ditahan, Bu.
Iya, tadi kan ya ada ditahan, ada enggak. Makanya tuh pilah-pilah kan Pak Kiki tadi mengatakan ini pilah-pilah apa dan yang paling penting kalau negara ini mau jujur gitu ya, justru yang punya jabatan, yang punya relasi banyak ini yang harusnya duluan. Apakah bisa menjawab bahwa pihak swasta dan DR dan sebagainya itu yang sudah ditahan atau sudah apa sudah ada tindakan-tindakan upaya paksa yang lebih dibandingkan dengan yang belum ini, apakah memang yang belum ini sangat tidak Baik. mengkhawatirkan? Nah, itu penting. Mungkin Prof Kiki yang jawab itu Nah, nanti. oke. Termasuk juga ini Prof Kiki yang juga saya cermati pernyataan Kapus Penkum yang bilang bahwa Febri tidak ditahan karena dia kooperatif. Sejauh mana Anda mencermati pernyataan itu? Tapi jawabnya nanti ya. Kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV, saudara.